janji kemenangan dari Allah bukanlah sesuatu yang bersifat mudah-mudahan, bukanlah sesuatu yang bersifat kalau bisa atau semoga, ya kan? Berarti janji kemenangan dari Allah bukanlah sesuatu yang sifatnya tidak mengikat, karena janji kemenangan Allah adalah sebuah kepastian yang dipersiapkan oleh Allah sendiri. Bahwa Allah bicara tentang kemenangan, Allah bicara tentang jalan keluar, bukan sekedar sebagai sesuatu yang hanya menyenangkan hati manusia, tapi Allah mempersiapkan kemenangan bagi kita. Bagaimana Dia mempersiapkan kemenangan buat kita? Yang pertama dengan memberesi utang-utang dosa kita, karena kita nggak akan pernah bisa menang selama dosa masih membelenggu dan mengikat kita. Dan itu sebabnya Allah mengerti, Dia bebaskan kita dulu, Dia beresi kita dari utang-utang dosa, sehingga kita nggak ada lagi di bawah kutuk. Dan lewat darah yang tertumpah, dosa dihancurkan, kemuliaan Allah dicurahkan. Lalu yang kedua, setelah utang-utang dosa kita diberesi, Dia mengutus malaikatnya. Dia mengutus malaikatnya untuk apa? Untuk menjaga kita, untuk melindungi kita, untuk memperdamaikan kita dari segala serangan-serangan kegelapan, sehingga kita tetap bisa damai dan kita tenang karena kita tahu ada Tuhan yang membela kita. Lalu yang ketiga, Dia memberikan kuasa buat kita sehingga kita berjalan dalam kepastian. Kita dapat berjalan di dalam anugerah Tuhan karena kuasa yang Tuhan berikan buat kita adalah kuasa yang untuk menuntun kita daripada kemenangan lepas pada kemenangan, masuk dalam kemuliaan yang kekal. Haleluya. Dan dalam Alkitab sering disinggung tentang kereta kemenangan, bahwa Allah kita datang dengan kereta kemenangannya. Elia dijemput dengan kereta kemenangan berapi oleh Tuhan. Berarti dari sini kita bisa melihat bahwa Allah mempersiapkan kereta kemenangan karena setiap orang percaya adalah pemenang di dalam Kristus. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian kemenangan, berkat mujizat dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dalam program ini memang kita sedang membahas tentang kereta kemenangan, karena Allah kita adalah Allah yang mempersiapkan kereta kemenangan dari surga, dan kereta kemenangan yang disediakan bagi tiap-tiap orang percaya. Haleluya. Nah, pembahasan kita dalam pembahasan tentang kereta kemenangan ini, kita mau sama-sama lihat dari Habakuk pasal 3. Habakuk pasal 3 ayat yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-10. Habakuk pasal 3 ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Aku melihat kemah-kemah orang Kushan tertekan, kain-kain tenda tanah Midian menggetar. Terhadap sungai-sungaikah ya Tuhan? Terhadap sungai-sungaikah murka-Mu bangkit? Atau terhadap lautkah amarah-Mu sehingga Engkau mengendarai kuda dan kereta kemenangan-Mu? Perhatikan kalimat ini, Engkau mengendarai kuda dan kereta kemenangan-Mu. Busur-Mu telah Kau buka, telah Kau isi dengan anak panah. Selah. Engkau membelah bumi menjadi sungai-sungai. Melihat Engkau gunung-gunung gemetar, air bah menderu. Lalu samudera raya memperdengarkan suaranya dan mengangkat tangannya. Perhatikan ayat yang ke-8 di sini jelas. Bagian terakhir dikatakan, atau terhadap lautkah amarah-Mu sehingga Engkau mengendarai kuda dan kereta kemenangan-Mu. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ada apa di kereta kemenangan ini? Kenapa Tuhan bicara tentang kereta kemenangan? Bicara tentang apakah ini? Saya pelajari di sini bahwa di kereta kemenangan Allah mempersiapkan orang percaya untuk mulia. Saya ulangi sekali lagi, di kereta kemenangan Allah sedang mempersiapkan orang percaya untuk mulia. Mungkin saya berkata, apa maksudnya? Bukankah dosa telah membuat kita terhina?
Bukankah dosa telah membuat kita sengsara? Kereta kemenangan ini Allah sedang mempersiapkan orang percaya untuk hidup mulia, karena kita dari mulanya diciptakan dalam kemuliaan Allah. Lalu Alkitab berkata, karena dosa manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Oh, kemuliaan yang olehnya Tuhan ciptakan manusia. Oh, kemuliaan Allah yang sebetulnya menjadi tujuan Allah menciptakan manusia, to share His glory, untuk membagikan kemuliaannya, untuk memancarkan kemuliaannya. Tetapi apa yang terjadi? Dosa telah merusaknya. Manusia bukan hanya kehilangan sebagian, manusia kehilangan kemuliaan Allah, sehingga manusia nggak bisa hidup lagi dalam kemuliaan Allah. Lalu apa yang terjadi? Allah turun dari tahtanya dengan kereta kemenangannya. Untuk apa? Untuk mempersiapkan kembali orang-orang percaya untuk hidup dalam kemuliaan. Dalam peristiwa Elia jelas bahwa Elia dijemput oleh kereta berapi, lalu kemudian diangkat. Untuk apa? Dimuliakan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bukan hanya nanti ketika kita di sorga kita akan dimuliakan, tapi Allah mempersiapkan kereta-kereta kemenangannya, supaya sementara kita di muka bumi, kita diangkat dari dosa, kita dilepaskan dari belenggu, supaya kita hidup dalam kemuliaan. Karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau saudara masih mau hidup dalam dosa sebagai hamba Allah, saya hanya mau ingatkan, cepat bertobat, cepat bertobat. Kenapa? Karena dosa membawa hidup kita sengsara, dosa membawa kita kehilangan damai, dosa selalu membuat hidup kita tertekan dan kemudian terhina. Tetapi kalau kita bertobat dan datang pada Allah, kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dalam hidup kita. Jadi kereta kemenangan, Allah mempersiapkan orang percaya untuk mulia. Yang kedua, di kereta kemenangan Allah mempersiapkan pasukan malaikatnya untuk berperang bagi setiap orang percaya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, waktu kita mengingat ayat ini tentang Allah datang mengendarai kereta berperangnya, pertanyaan kita sederhana, ada apa di situ? Maka ada pasukan malaikatnya untuk berperang bagi tiap-tiap orang percaya. Oh, Tuhan mengerti betul bahwa sebagai orang percaya kita lewati banyak peperangan, sebagai orang percaya kita lewati banyak perjuangan, dan Tuhan mengerti kadang-kala secara manusia kita sudah gak kuat lagi untuk menghadapinya. Itu sebabnya Dia kirim kuda dan kereta kemenangannya. Untuk apa? Untuk mengirim pasukan malaikatnya, sehingga orang percaya tidak perlu tertekan menghadapi tantangan, karena kita tahu malaikat Tuhan berkemah di sini orang yang takut akan Tuhan. Dan Alkitab dengan tegas berkata, satu utas rambutmu pun tidak akan jatuh ke tanah tanpa seizin Tuhan. Berarti waktu kita menyadari satu utas rambut tidak akan jatuh ke tanah tanpa seizin Tuhan, kita mengerti Allah berperang buat kita. Allah mengirim pasukan malaikatnya dan memberikan kemenangan yang gilang gemilang buat kita. Haleluya. Yang ketiga, saya pelajari bahwa di kereta kemenangan ini Allah mempersiapkan, haleluya, siapkan diri saudara untuk ini. Allah mempersiapkan berkat yang berkelimpahan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di kereta kemenangannya Allah bukan hanya mempersiapkan pasukan malaikat untuk berperang, tetapi di kereta kemenangannya Allah mempersiapkan berkat yang berkelimpahan. Itu sebabnya orang percaya tidak perlu hidup kekurangan. Orang percaya tidak perlu hidup dalam kekurangan. Seringkali kita kekurangan karena kita malas. Seringkali kita kekurangan karena kita nggak minta hikmat Tuhan bagaimana mengatasi masalah-masalah ekonomi, masalah-masalah keuangan. Kita cuma, Tuhan berkati saya, Tuhan berkati saya. Tuhan bilang, ya aku berkati engkau, caranya aku berkati engkau, kamu harus begini, kamu harus begini. Tapi seringkali kita nggak mau dengar. Kita sibuk dengan diri kita sendiri, lalu kita bingung kenapa saya kekurangan, lalu kita mulai mengeluh, lalu kita mulai kecewa. Sebagai hamba Allah, saya hanya mau ingatkan, Allah mengirim kereta kemenangan yang buat kita. Untuk apa? Untuk mencurahkan berkat yang berkelimpahan dalam hidup kita. Oh, haleluya. Yang keempat, yang terakhir saya pelajari, ada apa di kereta kemenangan Tuhan? Yang pertama sudah saya jelaskan, di kereta kemenangannya Allah mempersiapkan orang percaya untuk mulia. Yang kedua, di kereta kemenangannya Allah mempersiapkan pasukan malaikatnya untuk berperang bagi setiap orang-orang percaya, supaya orang percaya dapat kemenangan, dapat kemuliaan, dapat anugerah dan sorak-sorai sukacita. Yang ketiga, jelas bahwa di kereta kemenangannya Allah mempersiapkan berkat yang berkelimpahan. Dan yang keempat, yang terakhir, di kereta kemenangannya Allah mempersiapkan ketentraman dan damai sejahtera di hati anak-anaknya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Allah harus mengirim damai,
Allah harus mengirim ketentraman dari surga. Kenapa? Karena dalam dunia sudah tidak lagi ketentraman. Itu sebab Yesus berkata, damai sejahtera yang kuberikan kepadamu tidak seperti yang dunia berikan. Karena yang dunia berikan adalah damai sejahtera yang sifatnya sementara. Yang dunia berikan adalah damai sejahtera yang dipengaruhi dengan hal-hal luar. Kalau uang saya banyak, saya damai, saya tentram. Kalau apapun yang saya kerjakan berhasil, saya damai, saya tentram. Tapi yang Tuhan mau berikan adalah yang pertama, damai yang sifatnya kekal, dan yang kedua yang tidak terpengaruh oleh keadaan dan situasi, sehingga dalam segala perkara kita tetap damai, dalam segala perkara kita tetap tentram, karena kita tahu saya tidak sendiri. Allah telah mengutus kereta kemenangannya, dengan Dia sendiri yang mengendarainya. Berarti tinggal kita imani dalam hidup kita bahwa kita akan melihat kemenangan. Kita imani dalam kehidupan kita, perkara-perkara besar tersedia. Kita imani dalam hidup kita, Allah tidak akan mengecewakan kita. Haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jika saudara yang dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu Saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat setiap pendengar yang sakit, yang berbeban berat, yang butuh mujizat. Saudara boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Bapa, hamba berdoa buat setiap pendengar sekalian, khususnya setiap jemaat Tuhan yang taruh tangan kanannya di dada. Hamba doa di dalam nama Yesus Tuhan jamah, kirim kuda dan kereta kemenangan ini, sehingga setiap kami dipersiapkan untuk hidup mulia, sehingga setiap kami menyadari bahwa pasukan malaikat akan berperang ganti kami. Oh, kami mengerti bahwa berkat disediakan berkelimpahan oleh Tuhan, bahkan ketentraman dan damai sejahtera senantiasa menguasai hati dan pikiran kami. Oh, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, tidak pernah Allah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersukacita dalam menghadapi segala perkara. Karena kekuatan kita dalam Yesus, sukacita kita dalam Yesus, damai sejahtera kita senantiasa dalam Yesus. Haleluya. Doa saya menyertai setiap saudara sekalian. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.